Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Shift C2. Nama saya Diana dan rekan-rekan saya yaitu Triksi, Aksiel, Zikri, dan juga Soraya Permatasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami. Sebagai objek, kami menggunakan meja lipat, yaitu meja yang sangat praktis dan juga fungsional untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, makan, hingga kegiatan outdoor. Pembuatan dari meja lipat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daun meja, kaki meja, dan juga penyangga. Dasar teori yang kami gunakan yaitu mesin CNC untuk proses pemesinan yang dilakukan secara otomatis dan juga memiliki keakuratan yang tinggi. Proses yang digunakan yaitu milling, drilling, filleting, centering, cutting, dan lain-lain. Berikut merupakan persamaan dari parameter yang kami gunakan yaitu turning kedalaman potong, kecepatan potong, lalu drilling milling yaitu kecepatan potong, lalu pemotongan, depth of cut, dan juga MRR atau material removal rate. Berikut merupakan hasil perhitungan yang kami dapatkan untuk menghitung parameter daun meja dan juga kaki meja. Dan selanjutnya adalah perhitungan yang kami dapatkan di bagian penyangga. Untuk topik diskusi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu SolidWorks, LRP, CNC, dan yang terakhir adalah analisis. Berikut adalah bagian-bagian dari meja lipat, yaitu daun meja sebagai bagian utama, kaki meja sebagai penopang, dan juga penyangga sebagai penghubung antara daun meja dan kaki meja. Perkenalkan, saya Soraya Permatasari, absen 219. Selanjutnya kami akan membahas mengenai SolidWorks dan LRP. Yang pertama ialah bagian daun meja. Dan meja yang kami buat berukuran 240 cm dikali 160 cm dikali 16 cm dan berbahan dasar kayu putih. Selanjutnya ialah proses SolidWorks. SolidWorks bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sih tampak 3 dimensi dari daun meja yang akan kami buat. Berikut ini merupakan SolidWorks yang telah kami buat. Selanjutnya ialah lembar rencana proses atau yang biasa dikenal dengan LRT. LRT bertujuan untuk memberikan gambaran secara besar mengenai urutan dan penjelasan proses yang akan dilalui dalam membuat daun meja. Pada proses yang pertama ialah proses cutting yang memotong kayu pinus menjadi ukuran 2400 mm dikali 1600 mm dikali 160 mm. Lalu proses yang kedua ialah proses filleting. Proses filleting ini memotong keempat ujung dari kayu pinus dengan radius sebesar 200 mm pada kedua ujung bagian atas dan 400 mm pada kedua ujung bagian bawah, serta radius sebesar 2000 mm pada bagian bawah tengah dengan panjang 1784 mm. Lalu yang selanjutnya ialah proses centering dengan melakukan proses centering pada K16 titik daun meja. Yang selanjutnya ialah proses drilling pada bagian atas daun meja sebelah kanan dengan membuat lubang sebesar 40 mm dengan kedalaman 120 mm. Lalu dilakukan lagi proses drilling pada bagian tengah lubang tersebut dengan diameter 80 mm dan kedalaman 40 mm. Yang selanjutnya ialah proses boring. Proses boring ini bertujuan untuk memperbesar lubang tersebut menjadi berdiameter 320 mm. Dan pada langkah kanan dilakukan kembali proses drilling pada bagian bawah daun meja pada K16 lubang yang telah disentering tadi dengan diameter 13 mm dan kedalaman 20 mm. Dan selanjutnya dilakukan lagi proses drilling pada titik 200 mm dari tampak atas bagian kiri dengan diameter 40 mm dan kedalaman 80 mm. Dan langkah selanjutnya ialah proses boring kembali yang bertujuan untuk memperbesar lubang tersebut menjadi berdiameter 160 mm. Lalu langkah yang selanjutnya adalah proses milling. Dilakukan sepanjang 1120 mm dari titik A ke titik B dengan kedalaman 80 mm. Lalu selanjutnya ialah proses grinding yang dilakukan pada seluruh lubang yang telah dibuat. Yang ke-11 ialah proses coating yang dilakukan sebanyak 2 kali pada permukaan meja menggunakan cat pelapis dan tinar. Yang ke-12 ialah finishing, yaitu melakukan finishing pada keseluruhan daun meja. Yang ke-13 ialah proses doguring dengan membersihkan sisa-sisa material yang masih melekat pada permukaan. Dan yang terakhir ialah proses inspection yang merupakan bongkar sesuai dengan tingkat kesesuaian dan standar produk yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses CNC. Berikut ini merupakan video CNC yang telah kami buat.
Perkenalkan, nama saya Triksi Sukardi dengan NPM 6131901045. Saya akan menjelaskan salah satu part dari meja lipat, yaitu penyangga. Penyangga memiliki ukuran 13 cm x 8 cm x 8 cm, dan jenis dari penyangga material ini adalah aluminium. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, seperti cutting, milling, centering, drilling, boring, finishing, deburring, dan inspection. Lalu selanjutnya ada SolidWorks. SolidWorks ini digunakan untuk memperlihatkan bentuk 3D dari gambar teknik yang telah dibuat dari penyangga tersebut, dan berikut merupakan hasil SolidWorks dari penyangga. Selanjutnya ada lembar rencana proses. Lembar rencana proses dibuat untuk membuat rangkaian proses yang akan dilakukan pada penyangga, sehingga proses dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu yang pertama, dari setelah kami rancang rencana proses ini, yang pertama ada cutting. Cutting merupakan pemotongan aluminium menjadi ukuran 130 mm x 80 mm x 80 mm di stasiun kerja cutting station. Lalu yang kedua ada milling. Proses milling dilakukan untuk memotong pinggir dari tampak atas aluminium menjadi 30 mm x 80 mm x 70 mm di stasiun kerja milling station. Lalu selanjutnya masih milling dilakukan pada tengah dari tampak atas dengan jarak 30 mm dari kili aluminium menjadi 50 mm x 42 mm x 70 mm masih di stasiun kerja milling station. Lalu yang keempat, masih milling. Proses milling dilakukan untuk membentuk lingkaran dengan titik sudut pada jarak 70 mm dari kiri dilihat dari tampak atas aluminium dengan diameter 50 mm ke dalaman 60 mm yang dilakukan di milling station. Lalu yang kelima ada centering. Proses centering dilakukan pada keempat sudut aluminium. Lalu yang keenam ada drilling. Proses drilling dilakukan pada keempat sudut menggunakan drill bit kedalaman 10 mm di kiri dan 20 mm di kanan yang dilakukan di drilling station dengan menggunakan drill bit diameter 5,5 mm. Lalu yang ketujuh ada boring. Proses ini dilakukan untuk memperbesar lubang sehingga diameternya berubah menjadi 24,48 mm dengan kedalaman 7,16 mm yang dilakukan di boring station. Yang kedelapan ada centering. Proses centering dilakukan pada samping aluminium bagian tengah. Lalu yang kesembilan ada drilling. Proses drilling dilakukan pada bagian depan benda lubang menggunakan drill bit 16 mm hingga tembus yang dilakukan di drilling station dengan drill bit diameter sebesar 8 mm. Lalu yang ke-10 ada finishing. Melakukan finishing akhir pada seluruh permukaan meja yang dilakukan di workbench. Lalu yang 11 ada deburring, membersihkan sisa-sisa material yang masih melekat di permukaan yang dilakukan di workbench. Yang ke-12 ada inspection, pengukuran sesuai dengan tingkat kesesuaian dan standar produk yang ditentukan atau biasa disebut dengan pemeriksaan standar kualitas yang dilakukan di workbench. Lalu selanjutnya kami membuat sebuah program CNC pada penyangga ini, dan berikut program dari CNC penyangga. Selanjutnya adalah kaki meja. Kaki meja ini memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 15 cm, diameter luar 4 cm, dan diameter dalam 3,2 cm, menggunakan material pipa besi dengan langkah-langkah yaitu turning, bending, finishing, deburring, dan juga inspection. Berikut merupakan gambar 3D menggunakan aplikasi SolidWorks dari part kaki meja. Selanjutnya yaitu LRP atau lembar rencana proses. Yang pertama yaitu menggunakan turning untuk membuat lubang pipa kaki meja sebesar 32 mm. Selanjutnya, pada sisi kanan dan kiri dibentuk jari-jari sebesar 120 mm dengan menggunakan proses bending. Selanjutnya yaitu proses turning untuk melakukan pada bagian atas kanan dan kiri pipa sesuai dengan gambar sebesar 16 mm menggunakan patah pahat 8 mm. Selanjutnya yaitu finishing akhir pada seluruh kaki meja dan juga deburring untuk membersihkan sisa-sisa material yang masih melekat di permukaan. Dan yang terakhir yaitu inspection untuk pengukuran kesesuaian tingkat menggunakan standar produk yang sudah ditentukan atau biasa disebut dengan pemeriksaan standar kualitas. Halo, nama saya Akil Sauki Mardika. Di sini saya akan menjelaskan parameter pada proses pembuatan meja lipat. Yang pertama ada kecepatan potong, yaitu kecepatan alat pahat untuk menyayat benda kerja dalam satuan meter per menit. Lalu ada kedalaman potong, yaitu
rata-rata diameter benda kerja sebelum dan setelah proses pemotongan. Lalu ada feed rate, yaitu kecepatan alat pahat untuk menyayat benda kerja per putaran spindle. Lalu ada lama pemotongan, yaitu parameter waktu permesinan yang dibutuhkan setiap kegiatan produksi benda kerja. Lalu ada material removal rate, yaitu adalah jumlah gram yang dihasilkan dari keseluruhan proses pemotongan pada benda kerja. Jelaskan alasan pemilihan proses pada proses pembuatan daun meja. Yang pertama, kami memilih proses cutting dibandingkan proses milling karena proses cutting lebih efektif dan efisien untuk mengurangi luas benda kerja. Lalu kami memilih proses filleting untuk membuat sudut pada daun meja. Lalu ada proses centering untuk menentukan titik awal untuk proses drilling dan boring. Lalu kami memilih proses drilling dan boring untuk membuat lubang dan memperbesar lubang dibandingkan proses turning yang akan memakan banyak waktu. Lalu kami memilih proses milling untuk membuat permukaan benda kerja baru dibandingkan proses drilling secara bertahap. Lalu kami melakukan proses finishing dengan melakukan grinding untuk menghaluskan benda kerja. Lalu kami melakukan proses coating untuk pelapisan benda kerja agar tidak mudah rusak. Setelah itu kami melakukan deburring and inspection untuk mengecek kembali apakah benda kerja sudah sesuai standar produk yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan proses pada pembuatan kaki meja. Yang pertama, proses turning yang kami pilih dibandingkan proses drilling secara bertahap karena drilling secara bertahap akan memakan banyak waktu pada proses permesinan. Lalu kami memilih proses bending untuk mendapatkan bentuk pada benda kerja dibandingkan proses roll forming. Lalu kami melakukan proses deburring and inspection untuk membersihkan material benda kerja yang tersisa dan pengecekan kembali agar benda kerja sesuai standar produk. Halo, nama saya Zikri Lapardi. Kali ini saya akan membahas tentang proses penyangga dan mengapa kita menggunakan proses tersebut. Yang pertama adalah proses cutting. Kenapa kita menggunakan proses cutting? Karena di sini proses cutting itu tidak memakan banyak waktu dibandingkan proses milling. Lalu yang kedua kita ada proses milling. Kenapa kita menggunakan proses milling? Karena proses milling ini membuat benda kerja tersebut sesuai dengan ukuran dan mengurangi kecacatan. Lalu yang ketiga ada proses centering. Mengapa kita menggunakan proses centering? Karena centering ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan lokasi titik yang akan dibentuk lubang. Lalu yang keempat ada proses boring. Mengapa kita menggunakan proses boring? Karena proses boring ini dilakukan karena lebih efisien untuk memperbesar lubang dibandingkan harus menggunakan proses drilling secara bertahap. Proses boring ini juga memiliki waktu kerja yang lebih singkat. Lalu setelah itu kita melakukan deburring dan inspection. Deburring dan inspection itu adalah setelah semua proses manufaktur yang kami lakukan, kami akan melakukan pembersihan sisa-sisa material yang masih melekat pada benda. Setelah itu kami melakukan pengecekan kembali agar benda tersebut sesuai dengan standar produk yang ditentukan. Lalu saya akan menambahkan sedikit analisis tambahan. Jadi daun meja, kaki meja, dan penyangga tersebut dibuat secara terpisah dan disatukan oleh proses assembly. Jadi proses assembly itu ada dua tahapan. Yang pertama dengan menyatukan daun meja dengan penyangga terlebih dahulu dengan menggunakan baut. Setelah itu penyangga yang telah terpasang pada daun meja disambungkan dengan kedua kaki meja dan terciptalah meja lipat yang utuh. Proses dari pembuatan meja lipat tersebut menggunakan banyak tahapan. Tahapan yang pertama merupakan gambar teknik yang membantu dalam proses selanjutnya, yaitu menjadikan gambar teknik tersebut 3 dimensi dan menggunakan aplikasi yang dinamakan SolidWorks. Gambar 3 dimensi ini digunakan pula dalam proses selanjutnya, yaitu membuat lembar rencana proses pembuatan dari setiap partnya. Selanjutnya yang kita gunakan adalah CNC simulator yang bertujuan untuk memeriksa lembaran rencana proses yang dibuat. Sekian presentasi tugas akhir mengenai berbagai proses pembuatan meja lipat yang telah tersusun rapi agar efektif dan efisien. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.